kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya di tengah pandemi seperti ini sebaiknya kita tetap menjaga pola makan yang sehat dan juga gaya hidup yang bersih. Nah, ketemu lagi nih Sobat Hijau sama aku Tasya Kamila. Dan kali ini kita mau bahas tentang bahaya merkuri yang ada dalam makeup ilegal. Biasanya tuh makeup ilegal ini beredar, masih ada gitu ya di pasaran, beredar di online marketplace dan juga dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Aduh, buat yang belum tahu kayak gimana sih makeup atau skincare ilegal, yuk kita bahas hari ini. Karena di dalam makeup ataupun skincare ilegal itu biasanya tuh terkandung yang namanya merkuri. Dan merkuri yang terkandung di dalam makeup ilegal itu biasanya dapat memutihkan kulit dengan cepat, makanya suka dijual. Apalagi dengan harga yang sangat murah atau terjangkau. Dan merkuri ini bisa jadi terdapat pada sabun dan krim kulit pemutih kulit. Kemudian ada juga di maskara, ada juga yang memasukkan merkuri ke kutek, makeup remover dan juga lipstick yang memiliki sifat matte dan tidak luntur. Aduh, itu kayak peralatan makeup dan skincare yang sehari-hari kita pakai banget ya. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi nih dalam menggunakan makeup dan juga skincare. Jangan sampai karena pengen cepet cakep gitu ya, malah berbahaya buat kesehatan kita. Karena pastinya merkuri ini banyak banget dampak bahayanya buat kesehatan kita. Nah, kalau kita ngomongin soal makeup, skincare, nggak usahlah sama Tasya Kamila. Mendingan kita ngobrolnya sama Tasya yang satunya yang pasti udah jadi beauty vlogger panutan kita. Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu kita juga, yaitu Tasya Farasya. Hai Tasya, sudah bergabung? Hai. Hai, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Baik, gimana kabarnya Tasya? Sesama Tasya, kita sama-sama baik. Kesibukannya masih mereview makeup dan skincare aja setiap hari. Oh, pastinya aku juga ngikutin kok. Apapun yang kamu review ya, racun-racun Tasya Farasya. Dan makeup dan skincare itu kan juga udah jadi kayak kebutuhan ya buat kita di kehidupan sehari-hari. Tapi pastinya yang namanya makeup itu juga nggak semuanya benar gitu kan. Ada juga makeup ilegal yang ada di luaran sana. Nah, Tash mau nanya dong, gimana sih caranya khususnya buat para awam nih ya untuk memilih skincare ataupun makeup yang cocok untuk dirinya gitu. Iya, kalau misalnya untuk memilih makeup yang cocok untuk kulitnya, itu biasanya kita tuh emang harus tahu dulu jenis kulit kita kayak gimana, terus skin concern kita tuh apa. Apalagi kalau untuk memilih skincare ya, misalnya kulitnya berminyak, terus banyak jerawat atau kayak banyak komedo, berarti kita harus cari skincare yang emang khusus untuk orang-orang yang kulitnya berminyak, yang bisa untuk menghilangkan komedo gitu kan, dan untuk mencegah biar jerawatnya ini nggak tambah banyak. Sama kalau misalnya untuk makeup juga mungkin bisa cari yang mattifying gitu kan, yang disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Jadi kuncinya sih pertama tahu dulu skin type and skin condition kita gitu. Oke, yang paling harus diketahui berarti kebutuhan diri sendiri tuh seperti apa ya. Jangan cuman kayak ngikutin, oh katanya si ini tuh bagus di dia, belum tentu juga bisa cocok gitu kan. Iya, bisa jadi nggak cocok gitu kan. Dan seperti yang tadi udah aku bahas di depan gitu, banyak sekarang masih banyak gitu ya yang beredar secara ilegal makeup dan skincare yang mengandung merkuri. Kamu sendiri pernah nggak sih nemuin skincare ataupun makeup yang mengandung merkuri? Terus juga mungkin pernah dengar nggak sih cerita-cerita dari followers atau subscribers kamu gitu tentang bahaya dari merkuri, dampak-dampak yang mereka rasakan? Aku pernah bikin, sengaja aku beli makeup fake gitu, yang palsu dan yang ilegal itu untuk aku review gitu loh, dan aku kayak kasih tahu apa sih perbandingannya sama yang asli gitu. Dan emang jujur kalau misalnya kita nggak punya nih barang yang aslinya, emang agak susah untuk membedakan kalau secara physical appearance-nya nih antara makeup asli dan palsu. Tapi emang kalau dari kualitas, dari kayak baunya dan apa rasanya itu tuh beda banget gitu. Dan pastinya kalau yang palsu tuh jangka panjangnya bahayanya jadi kemana-mana. Yang awalnya kita mau cantik malah jadi mendapatkan hal-hal lain selain menjadi cantik gitu kan. Jadi aku pernah nge-review waktu itu dan aku beli gitu dan aku compare. Dan emang susah gitu loh ngebedainnya. Jadi emang harus bener-bener berhati-hati banget kita sebagai konsumen gitu untuk memilih makeup yang asli gitu.
Iya betul banget ya. Jadi kalau dilihat dari kasat mata aja mungkin nggak kelihatan ya apakah skincare itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya gitu. Jadi kita benar-benar mungkin harus research dulu ya sebelum membeli apakah ini dari brand yang benar, dijualnya sama seller yang benar juga, official store atau enggak gitu kan, supaya nggak berbahaya buat kita. Karena make up ataupun skincare ilegal yang mengandung merkuri itu berbahaya banget dan dampaknya bukan mungkin cuman alergi atau gatal-gatal, tapi bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Dan tentunya terpapar merkuri dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh juga. Terus kalau nggak sengaja tertelan juga bisa merusak organ ginjal, melumpahkan otot-otot pada jantung. Aduh, jadi serem banget kan ya. Nah, kita juga pengen denger nih gimana sih sebenarnya dampak-dampak merkuri secara medis gitu, secara kesehatan. Dan sekarang kita udah hadir juga bersama kita seorang dokter, yaitu Dokter Safitri. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Halo Dokter Safitri. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Baik, semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga sobat hijau yang nonton juga sehat ya. Nah dok, tadi kita tuh udah sempat bahas. Di sini juga ada Tasya Farasya, beauty vlogger. Jadi kita tuh sempat bahas tentang make up dan juga skincare ilegal yang mengandung merkuri. Dok, bisa dijelasin nggak sih seberapa bahayanya sih terpapar merkuri untuk kesehatan kita? Baik, jadi kita ingat dulu ya, sebetulnya merkuri itu kan dia itu logam berat ya. Jadi kita kembalikan dulu nih, dia itu memang logam berat. Mungkin banyak ya jenisnya, jadi tergantung dari skincare atau krim-krim itu memakai yang mana gitu kan, banyak banget jenis-jenisnya. Jadi memang untuk merkuri itu sendiri, dia itu memang punya sifat untuk membersihkan dan pengawet. Jadi makanya kenapa banyak banget digunakan pada krim-krim tersebut gitu, karena memang si krim merkuri ini kalau misalnya ditaruh di skincare atau krim-krim itu nanti dia akan membersihkan wajah sampai ke mikrobiom yang ada di wajah. Itu sih emang bagus banget, tapi sebetulnya nggak baik gitu, karena kan memang kita sebetulnya membutuhkan sedikit mikrobiom di dalam tubuh kita gitu kan. Kemudian efeknya itu ya ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Yang jangka pendeknya itu yang tadi Mbak Tasya bilang juga gitu ya, ada gatal-gatal, terus juga bisa timbul ruam-ruam, kemudian bisa sampai bengkak-bengkak gitu, merah, terus ada jerawatan, beruntusan. Terus juga ada tuh biasanya suka banyak pasien yang ngeluhin juga kayak flek-flek hitam. Nah itu juga salah satu efek dari merkuri juga, tapi jangka pendek. Nah kebayang kan kalau jangka panjangnya tuh apa nih gitu. Benar juga tadi Mbak Tasya Kamila juga bilang ada kegagalan ginjal. Nah itu memang ada sampai ke ranah itu, tapi memang itu jangka panjang. Jadi kalau misalnya terserap dalam tubuh, nah itu memang lama-kelamaan dia efeknya akan panjang tuh, akan memperburuk gitu ya. Ada gagal ginjal, ada sampai anxiety. Sekarang kan rumornya lagi kenceng banget ya, kecemasan, anxiety, depresi. Nah itu juga bisa pengaruh dari kebanyakan merkuri yang terpapar gitu. Kemudian juga sampai baal ya, kalau misalnya ada aduh kayaknya nggak kerasa nih bagian tubuh kita ada rasa baal atau di muka gitu ya, ada kok nggak kerasa ya, itu bisa juga gara-gara dari merkuri itu gitu. Oh gitu, jadi dampaknya bisa fisiologis dan bisa psikologis juga, bahkan bisa jadi lebih anxious, cemas, dan tentunya dampak-dampak untuk fisik juga dahsyat banget ya, bisa sampai melumpuhkan otot, gagal nafas, merusak ginjal. Aduh serem banget. Nah aku mau balik lagi nih ke Tasya. Cak, kamu sendiri kan untuk pekerjaan kamu itu kan udah jadi bagian dari pekerjaan kamu ya, untuk nge-review make up, skincare, untuk melakukan endorsement juga. Nah mungkin bisa nggak sih di luaran sana pastinya kan juga banyak beauty vlogger lain ataupun influencer lain, punya tips nggak sih atau pesan gitu ya, gimana caranya supaya bisa amanah gitu ketika memberikan review kepada followersnya, kepada viewersnya gitu, sebelum memberikan rekomendasi. Biasanya kalau kamu sendiri ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih sebelum nge-review make up gitu? Nah ya, jadi aku tuh kalau misalnya
skincare atau makeup apapun itu yang mau di-review, salah satu persyaratannya itu memang udah harus terdaftar dulu BPOM-nya gitu kan. Kalau misalnya emang produknya bukan produk lokal atau produk yang dari luar ya harus terdaftar izin edar di negaranya gitu. Jadi itu baru step 1 tuh, baru step aman gitu kan. Yang aman aja belum tentu cocok, gimana yang nggak aman ya kan. Jadi biasanya kalau aku oke, udah BPOM atau udah ada surat izin edar di negaranya masing-masing, terus nanti aku tanya juga ini tuh untuk kulit yang seperti apa gitu kan, untuk cocok nggak sama yang kulit aku gitu. Kalau misalnya emang cocok ya baru aku pakai, aku coba dulu selama 1 bulan. Kalau misalnya cocok apapun itu ya pokoknya kelebihan kekurangannya ya aku sampein semua gitu. Jadi ya kita fair-fairan karena semua orang kan sekarang juga orang udah pinter ya. Jadi orang kalau misalnya kayak kita cuman ini bagus banget aku pakai ini, orang tuh juga tau lah maksudnya bisa lah ngebedain. Jadi kalau menurut aku selain kita juga nggak membahayakan orang lain, itu juga menguntungkan kita karena emang kalau kerjaan kayak kita kan emang butuhnya tuh kepercayaan ya. Jadi kejujuran tuh sebenarnya nomor 1 banget gitu. Jadi orang juga bisa lihat lah, bisa oh ya kalau Tasya biasa dipakai dulu, jadi gue kayak kalau misalnya dia yang review gue percaya deh gitu. Jadi saling menguntungkan dan saling menyelamatkan juga nih antara aku dan penonton gitu. Jadi jangan sampai kayak semua ini terima gitu atau kayak ya udah deh yang penting yang ini bayarnya mahal atau gimana gitu kan, karena orang juga melihatnya kan, orang pasti bisa menilai mana yang jujur, mana yang beneran dipakai, mana yang enggak gitu. Oke, balik lagi ke honest review dan juga dari integritas masing-masing ya, harus dicoba dulu dan tentunya harus riset dulu sebelumnya apakah ini udah aman, apakah ini layak untuk direkomendasikan ke orang lain gitu kan, nggak ngebahayain orang dan cocoknya untuk tipe kulit seperti apa. Terus aku mau balik lagi ke dokter. Dok, ada tips nggak nih buat sobat hijau di luar sana supaya terhindar dari paparan merkuri seperti apa, Dok? Jadi sekarang itu memang agak susah banget ya untuk ngebedain, bener tuh tadi kata Mbak Tasya, memang susah banget untuk ngebedain ini mana yang aman, mana yang gak ada merkurinya. Karena kalau dulu kita bisa bedain, kalau krim dengan yang pakai merkuri itu jelas banget dari bau ya, dari penampakannya, fisiknya gitu, itu kita bisa bedain. Tapi kalau sekarang itu sudah pada pinter-pinter gitu, jadi udah susah, memang kita harus merasakan sendiri. Mungkin jeleknya kita harus sampai timbul ke efek samping ya, kita baru tahu oh ternyata itu ada merkurinya gitu. Karena yang di luaran sana juga BPOM itu juga nggak menjamin juga gitu ya, maksudnya ya belum tentu cocok gitu di berbagai jenis kulit gitu. Nah kalau pencegahannya yang pertama kita ya minimal banget kita harus lihat ada BPOM-nya itu, kemudian ya kita lebih baik kita konsultasikan ke dokter pribadi kita sih, itu udah paling cara-cara yang paling baik gitu ya untuk pencegahan, karena memang udah sulit untuk dibedakan lagi zaman sekarang. Oke, terima kasih banyak ya Dok buat penjelasannya, buat tipsnya dan juga informasi soal bahaya merkuri ini. Tentunya ketika kita mau memilih skincare ataupun memilih make up, jangan sampai asal-asalan, harus tetap dicek dulu apakah ada perizinannya dan sebaiknya juga mungkin dikonsultasikan ke dokter masing-masing ya, apakah ini cocok dan sesuai untuk kulit kita supaya kesehatan kita juga terjamin gitu. Dan terakhir buat Tasya, sebelum kita tutup, apa pesan kamu buat anak muda sobat hijau di luar sana yang pengen cakep, cantik, glowing, pengen merawat diri tapi nggak melupakan efek jangka panjang juga? Nah, saran dan tips dari aku buat anak-anak muda, sekarang tuh produk udah banyak banget yang bagus-bagus, yang aman, yang berkualitas. Produk lokal juga sekarang udah sangat berkembang, jadi nggak usah pakai cara ekstrim dan cara instan untuk menjadi cantik dan glowing, karena mungkin kita mikirnya jangka panjang kan belum tentu terjadi gitu, tapi ntar pada saat terjadi pasti kita nyesel gitu. Jadi lebih baik dari sekarang awareness-nya ditingkatkan dan cari aja produk yang emang udah berkualitas dan bagus, yang cocok sama kita dan sesuai sama budget kita juga, karena udah banyak banget juga gitu. Nah, gitu tuh sobat hijau. Jadi jangan sembarangan pilih. Sebenarnya di luar sana banyak banget produk-produk yang bagus, yang berkualitas, yang bebas dari bahan-bahan B3 ya, bahan-bahan berbahaya gitu. Jangan sampai kita malah pilih karena mau murah, karena mau cepet gitu ya, kita malah pilih bahan-bahan yang berbahaya, yang
menimbulkan efek buruk bagi kesehatan kita. Sekali lagi terima kasih banyak buat Tasya Farasya dan juga Dr. Safitri telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih di podcast kita kali ini untuk ngasih informasi juga sama Sobat Hijau. Thank you so much. Dan Sobat Hijau, semoga obrolan kita membuat kita semakin aware lagi nih dengan apa yang kita gunakan, dengan apa yang kita konsumsi, karena memang merkuri ini bisa jadi terkandung dalam barang-barang yang memang kita gunakan sehari-hari. Makanya kita harus jeli, kita harus tahu yang seperti apa sih yang aman, yang seperti apa sih yang layak untuk kita konsumsi demi kesehatan kita. Semoga kita bisa lebih pandai lagi untuk memilih produk yang aman bagi kesehatan kita dan tentunya demi kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Sobat Hijau sudah bergabung di podcast ini. Saya Tasya Kamila pamit ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.